A humble person will not be thinking about humility. He will not be thinking about himself at all. Halo guys, welcome back to Radiance. Gimana nih PTS-nya? Kira-kira bener nggak nih kalian ngerjainnya? Tenang aja, gue tahu kok kalian pasti udah belajar, jadi nilainya pasti bagus-bagus. Ya, dibawa happy aja ya. By the way nih, ngomong-ngomong soal happy, tanggal 20 Maret ini diperingati sebagai International Day of Happiness. Dan kabar baiknya, kebahagiaan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. So, lewat ibadah hari ini, gue mau ajak teman-teman semua untuk bersyukur kepada Tuhan. Oh ya, buat kalian yang mau ibadah onsite nih, ibadah kita tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. That's why kalau kalian mau ibadah onsite, kalian harus registrasi dulu lewat link di bawah ini. Terus pilih ibadah pelajar ya guys, di Pasir Koja jam 9 pagi. Nah, sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Teman-teman bisa scan QR code berikut ini atau bisa juga transfer ke nomor rekening yang ada di layar kalian. Selamat memberi. Yes, it's time for us to worship our God. Enjoy the service, guys. Mari sama-sama kita menari untuk Tuhan. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, benar memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, benar memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Menaikkan syukurku, menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, benar memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Berikan pujian terbaik untuk Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas setiap keberadaan-Mu dalam kehidupan kami. Karena hanya Engkau sumber kekuatan untuk setiap kami, Yesus. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita.
students, welcome to Radiant Student Service, ibadah khusus untuk pelajar SMP dan SMA. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dan keluarga semua sehat ya. Tetap menjaga prokes dimanapun teman-teman berada dengan mencuci tangan, memakai masker selalu dan menjauhi kerumunan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Hari ini buka hati kami, izinkan kami untuk mengerti tentang firman Allah yang akan mengubahkan kehidupan kami. Berikan kami kerendahan hati agar kami bisa mengerti firman Tuhan dan kami bisa mengalami hal-hal yang ajaib bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Di sini siapa nih yang pernah atau jangan-jangan sering ya nyasar di perjalanan? Rasanya sih arahnya ke kiri nih. Tapi rasanya ke kanan ya, tapi kok kayaknya salah ya. Perasaan ke sini atau perasaan ke sana ya? Atau bukan pakai perasaan nih, udah buka Maps, udah pakai Google Maps dan segala maps yang ada, pakai Waze dan lain-lain. Tapi pusing banget ini arahnya kemana? Agak sulit baca petanya. Nah teman-teman, ternyata gak cukup tahu tujuan doang. Gak cukup kita tahu, oh tujuan saya mau ke sini. Kita juga harus tahu cara bisa nyampe ke sana. Gimana cara membaca Maps-nya. Dan jangan lupa Maps-nya dilihat jangan pakai perasaan. Bukan pakai rasa-rasanya, tapi sebenarnya seperti apa. Karena seringkali perasaan kita bisa juga sering salah juga. Yang pernah ngalamin baca Maps-nya salah atau perasaan kiri taunya kanan. Ya saya juga pernah ngalamin ya teman-teman. Sama seperti hidup kita, kalau kita udah menemukan skill kita di mana, talenta kita di mana, kesukaan kita di mana, passion kita ada di bidang apa, itu belum cukup. Kita harus tahu bagaimana cara sampai ke sana. Nah, selama bulan Maret ini kita bukan hanya cari tahu life purpose kita dalam Tuhan, tapi juga apa aja sih yang kita perlukan untuk bisa sampai ke sana. Minggu lalu kita belajar bahwa Raja Daud sudah mencapai tujuannya waktu dia menjadi raja. Karena katanya dia diurapi menjadi raja dan dia sudah menjadi raja. Tapi tetap aja dia melakukan kesalahan. Dia jatuh dalam dosa, bahkan dosa yang besar, yaitu berbohong, bahkan sampai ke pembunuhan dan perzinahan. Ternyata sampai ke tujuan hidup itu bukan hanya sekedar jabatan atau hanya sekedar hal materi yang bisa dilihat dan dipegang. Tapi juga harus disertai dengan ada sikap hati yang benar, ada right heart attitude. Seperti Raja Daud pada akhirnya dia bertobat ya teman-teman. Nah Raja Daud memberi contoh bahwa dia tidak mempertahankan gengsi. Apa sih gengsi? Dia sama sekali nggak pertahanin gengsinya. Waktu dia salah dia mengakuinya. Kadang sebagai manusia, kesombongan bisa saja menguasai kita. Nah ciri-ciri waktu kita lagi dikuasai kesombongan, misalnya kita merasa kalau opini kita selalu paling benar. Dan kalau ada yang bilang salah kita kayak gak terima ya. Kalau kita salah, kita gak mau ngaku salah. Kita gak mau mengakui kondisi sesungguhnya dan muter-muter aja ngejelasin hal-hal yang sebenarnya bukan kebenaran. Atau kita ngerasa kalau kita ini layak dipuji, layak dapat jabatan tertentu. Atau justru seharusnya kita yang dapat kesempatan untuk ngelakuin hal-hal tertentu dan bukan orang lain. Harusnya gue yang kepilih nih, bukan dia misalnya. Kita ngerasa bahwa kita adalah satu-satunya yang terbaik padahal belum tentu. Teman-teman, suatu hari ada seorang anak pelajar SMA datang pada saya dan minta untuk dijadikan ketua acara Natal. Waktu itu kita lagi mendekati Natal. Lalu saya minta dia, oke, kalau gitu kamu bisa gak bantu dulu di acara Natal small group. Acara Natal cell group, acara Natal kecil-kecilan di sekolah-sekolah, di kelompok-kelompok kecil. Lalu dia menolak dan bilang bahwa, sorry kak, saya hanya mau jadi ketua acara yang besarnya aja. Saya nggak mau jadi ketua acara yang kecil-kecilnya. Saya kaget, bagaimana dia bisa memimpin di acara besar kalau nggak pernah berlatih dalam acara-acara yang kecil terlebih dahulu. Bagaimana menurut teman-teman nih? Apakah kira-kira kita bakal bisa ngelakuin hal besar langsung tanpa pernah latihan dalam hal kecil? Semua bisa karena biasa. Kalau nggak dibiasakan, pasti bakal sulit buat kita melakukan hal-hal yang besar. Nah sebagai remaja, sebagai pelajar, mungkin kamu pikir kamu udah tahu, ini mas saya udah tahu, saya udah bisa nih. Padahal sebenarnya kamu belum terlalu tahu dan belum terlalu bisa. Mungkin bisa sedikit, tapi belum terlalu mahir. Mungkin dapat infonya kurang lengkap atau infonya salah. Dan mungkin juga kamu baru nyobain sekali atau 2 kali, sehingga kamu masih belum terlalu berpengalaman. Dan it's all okay guys, itu gak apa-apa, nothing wrong with it. As long as you have willingness to learn a new thing. Selama kamu mau belajar hal baru, gak apa-apa, terus aja mencoba. Hari ini setelah Raja Daud, ada tokoh lain dari Alkitab yang akan kita bahas. Meskipun dia bukan raja, tapi dia mencoba untuk menjadi raja.
Cuman saja caranya salah. Sikap hati dia salah. Dia adalah Absalom, anak Raja Daud yang ketiga. Ketika Daud ditunjuk Tuhan untuk jadi raja dan memimpin Israel, awalnya Daud menjalaninya dengan baik. Tetapi ada masa di mana Daud hilang fokus. Siapa di sini yang pernah hilang fokus nih? Gagal fokus ya. Lalu Daud ketika dia hilang fokus, dia malah menggunakan kuasanya untuk menyakiti rakyatnya. Kesalahan yang dilakukan Daud itu tentu ada akibatnya teman-teman. Salah satunya adalah rusaknya relasi Daud dengan Absalom, anaknya. Absalom adalah benar anak raja, tapi dia adalah anak yang ketiga, sehingga dia bukan pewaris tahta langsung. Diceritakan di Alkitab bahwa Absalom itu sangat tampan katanya very handsome, ganteng banget dan semua orang menyukai dia, everybody loves him. Berarti dia hits banget zaman itu ya, hits banget pada zamannya. Bahkan saking sempurnanya dia disebut flawless, tidak bercacat. Sama sekali tidak ada kurangnya. Berarti gagah perkasa keren lah pokoknya. Nah ternyata hal tersebut pasti kurang buat Absalom. Absalom ingin lebih, he wants more. Dalam hatinya dia gak cuma pengen hits, dia gak cuma pengen populer, dia gak cuma pengen jadi orang yang disenangin semua orang di negaranya. Dia bahkan pengen menjadi raja, dia pengen mahkota itu teman-teman. Nah Absalom yakin banget bahwa dia bisa jadi raja yang lebih baik daripada bapaknya, daripada Daud. Sehingga dia memutuskan untuk mengambil alih kerajaan dengan cara paksa. Apa aja nih yang dia lakuin kita lihat ya. Yang pertama dia menyediakan bagi dirinya kereta kuda. Jadi dia nyiapin kereta kuda yang banyak, dia nyiapin tentara sehingga dia kelihatannya keren buat orang-orang lain. Dan dia juga pengen membuat papahnya takut dan terintimidasi karena dia punya kereta kuda dan tentara yang banyak. Di 2 Samuel 15 ayat 1 dikatakan begini. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Setelah menyediakan kereta dan kuda, ngapain lagi nih dia? Kemudian dia menjadi licik. Dia mulai nih mikirnya udah gak tulus lagi. Dia licik, dia memberi dirinya, dia bilang bahwa nih saya berkuasa. Padahal dia memang dia anak raja, tapi bukan berarti dia punya kuasa seperti raja yang sesungguhnya. Lalu dia mulai bilang sama orang-orang, dia mau mendengarkan kebutuhan-kebutuhan orang. Tapi bukan untuk melayani mereka, bukan untuk membantu mereka. Hanya saja itu untuk menimbulkan masalah. Dikatakan gini di ayat yang kedua. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai. Dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel Anu. Jadi dia mulai manggil-manggilin orang nih. Padahal sebenarnya orang itu sedang mau menghadap raja. Dia stop orang-orangnya. Stop, kamu dari mana? Pura-pura baik. Lalu dia mulai membuat orang-orang itu menjauh dari Raja Daud. Dia membuat orang-orang itu ngerasa nggak puas dengan kepemimpinan raja dengan cara ngasih tahu bahwa Daud itu nggak akan mendengarkan mereka. Tapi kalau seandainya Absalom jadi raja, pasti Absalom bakal membantu dia. Ada di ayat yang ketiga dikatakan gini. Maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Ayat yang keempat, lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Dia lagi membanggakan diri ya. Dia bilang, jangan datang sama raja, gak akan diberesin, gak akan didengar, ke saya aja. Dan dia membuat orang-orang jadinya gak suka sama Raja Daud. Nah kemudian dia menjadi mulai manipulatif nih, dia manipulasi orang-orang. Dia menggunakan penampilan dia, ingat ya dia tuh dibilangnya gagah, tampan, hits banget lah. Dia memakai si ketampanannya itu, pesonanya itu, kepribadiannya yang baik itu untuk menarik orang-orang Israel. Tapi sekali lagi nih teman-teman, dia niatnya nggak baik. Absalom melakukan hal ini bukan karena kasih kepada rakyat, bukan karena dia peduli pada rakyat, tapi karena dia ini sangat sombong, arogan dan haus akan kekuasaan. Dia ingin mengambil alih orang-orang supaya lihat nih saya aja jadi raja. Ayat yang kelima dikatakan gini.
Apabila ada seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya lah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Wah, baik banget ya. Wah, dia langsung mengulurkan tangan, bahkan katanya wah, ditepuk-tepuk mungkinnya dicium gitu ya. Ayat yang ke-6, cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Nah ini gak heran kalau Absalom mendapat dukungan dari massa nih, dari orang-orang yang membutuhkan keadilan. Dia pinter dan ganteng ya guys, jangan lupa itu penting. Ketika bagian terakhir dari konspirasi, wah ini udah kayak teori konspirasi apa gitu ya. Ketika bagian akhir dari konspirasinya udah beres, dia udah lihat wah udah selesai nih, rencanaku sudah hampir beres. Dia membuat langkah terakhir. Ayat yang ke-7, sesudah lewat 4 tahun, lumayan lama juga ya dia merencanakan rencana konspirasi jahatnya. Setelah 4 tahun bertanyalah Absalom kepada raja. Dia ngomong sama raja, izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nazarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur, di Aram dan telah bernazar demikian. Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Ayat yang ke-9, lalu berkatalah raja kepadanya, pergilah dengan selamat. Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu, Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Absalom mengumpulkan 200 orang dan penasihat Daud untuk pergi bareng-bareng sama dia ke suatu tempat yang bernama Hebron, yang merupakan pusat, jadi ibu kotanya kerajaan Daud itu adalah di Hebron. Di sana Absalom memulai pemberontakannya. Dia tahu banget kalau mau memulai sesuatu dimulai dari ibu kotanya. Ayat yang ke-11, beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, nabinya itu, orang Gilo itu penasihat Daud dari Gilo, kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Raja Daud waktu mendengar itu dia putus asa. Dan dia yakin wah udahlah ini udah pasti perang nih. Karena dia udah putus asa, dia pengen menyelamatkan kota dari kehancuran. Dia melarikan diri dan mulai bersiap-siap untuk perang melawan anaknya sendiri. Sebelum ayat yang ke-13 diberi judul teman-teman, Daud melarikan diri dari Yerusalem. Jadi bayangkan seorang ayah yang seorang raja dia kabur, dia melarikan diri dari anaknya sendiri karena anaknya begitu jahat dan udah memikirkan rencana untuk menghancurkan ayahnya sendiri. Ayat ke-13 nih teman-teman. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Jadi ada yang datang, raja-raja hati orang Israel kayaknya udah mihak pada Absalom. Kemudian bicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Ayat ke-15, para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada Tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Kisah perang dalam keluarga kerajaan Daud ini sangat menyedihkan dan juga mengerikan. Dalam kekacauan itu, kita melihat sekilas karakter Daud. Dia sama sekali beda banget sama anaknya Absalom. Daud bahkan dia ingin ikut berperang, maju berperang bersama dengan orang-orangnya, tetapi dilarang oleh anak buahnya. Di 2 Samuel 18 ayat 1, Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia, kemudian ia mengangkat kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Daud mengatur pasukannya, dia mengatur, ya kamu mimpin ini, kamu mimpin sebelah sana, dan lain-lain. Lalu di ayat yang kedua dikatakan di terakhirnya, lalu berkatalah Daud kepada rakyat, aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu. Tapi rakyatnya, tentaranya bilang, jangan, Tuanku Raja, jangan. Daud berusaha untuk ikut maju berperang supaya dia juga bisa melindungi anaknya. Dia pengen ikut, pengen lihat jangan sampai anaknya nanti kenapa-napa. Daud berusaha untuk melindungi Absalom ketika dia masih hidup. Dan bahkan nantinya ketika Absalom mati terbunuh,
Dia meratapi dia dalam kematiannya. Lihat di sini ayat yang kelima dikatakan bahwa raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai demikian. Perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Bayangin, Daud masih ingin mengampuni, dia masih sayang banget sama anaknya sekalipun anaknya udah berencana untuk menghancurkan dia sendiri. Menghancurkan papahnya ini. Kesombongan dan keegoisan Absalom ini menyebabkan rasa sakit dan bahkan kematian bagi orang lain dan juga bagi dirinya sendiri. Akhirnya Absalom pun mati dan banyak orang yang mati karena dia. Kita lihat di ayat yang ke-6. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel. Dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. So sad ya, 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Hari itu ada banyak korban jiwa padahal bukan melawan musuh. Lawannya siapa? Ini ayah melawan anak. So scary guys. Ayat yang ke-33. Sebelum ini ketika dalam pertempuran itu Absalom terbunuh. Absalom mati dan ada seorang hamba yang menyampaikan berita kepada Daud. Waktu Daud tahu, wah anak saya udah gak ada. Daud bilang gini, maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku Absalom. Ah kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku. Daud meratapi kematian Absalom, bahkan kalau bisa dia bilang, udah saya aja yang mati menggantikan kamu. Teman-teman, di sini kenapa Absalom bisa menghadapi hal yang amburadul seperti di cerita ini? Absalom merasa dia bisa, dia merasa mampu, dan dia tahu bahwa dia akan menjadi pemimpin. Tapi sikap hatinya salah. Walaupun memang benar namanya anak raja pasti mimpin ya. Dia sombong, dia arogan, dia terlalu yakin bahwa dia tahu yang terbaik. Dia ngerasa bahwa dia pikir dia bisa jadi raja yang lebih baik daripada Daud. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia pantas mendapatkannya. Dia ngerasa wah saya udah hits banget nih. Saya pasti lebih bisa bijaksana dibanding papa saya. Absalom lupa bahwa dia mungkin aja belum siap menjadi raja. Hatinya belum siap, hatinya belum kuat. Dan bahkan ada konsekuensi yang akan dia dapatkan kalau dia melakukan pemberontakan ini. Yang konsekuensi yang bakal dia sesali nantinya kalau dia memberontak dari ayahnya sendiri. Sebenarnya Tuhan pasti punya alasan dong untuk lebih memilih Daud menjadi raja daripada Absalom. Absalom sedang mencoba untuk menentang rencana Tuhan. Siapa sih yang bisa menentang rencana Tuhan ya? Kesalahan yang dilakukan Absalom ada 3. Yang pertama dia arogan. Dia ngerasa paling benar. Dia ngerasa lebih hebat dari papahnya. Dia lupa kalau papahnya udah punya pengalaman banyak. Udah punya hikmat. Dia masih muda, dia masih baru. Dia ngerasa paling benar. Yang kedua dia egois. Dia cuma mikirin dirinya sendiri. Dia berbuat baik pada rakyat buat dirinya supaya dia dipilih. Supaya dia menang, supaya dia bisa dapetin tahta. Bukan mikirin rakyatnya. Yang ketiga, dia mikir pendek. Dia mikir cuma yang penting gue jadi raja. Nanti gimana nanti deh. Dia gak mikir bahwa nanti bakal ada konsekuensi jangka panjang. Yang penting dia senang dulu. Yang penting dia nyaman dulu. Urusan nanti kalau ada yang mati, ada yang kehilangan keluarga, itu gimana nanti. Dia mikir pendek. Sebenarnya ada hal lain yang bisa dilakukan oleh Absalom agar dia tidak jatuh dalam kekacauan seperti yang kita baca tadi. Dia bisa saja memilih kerendahan hati, humility. Kerendahan hati itu bukan berarti dia memikirkan rendah, memikir dirinya rendah. Bukan berarti oh saya mah bodoh, saya mah jelek, bukan. Bukan berarti berpikir rendah tentang diri sendiri atau berpikir buruk tentang diri sendiri. Atau menyangkali bahwa kamu memiliki kemampuan dan keterampilan atau kualitas yang luar biasa. Bukan berarti oh enggak saya enggak hebat. Bukan seperti itu ya teman-teman.
Justru kalau kita bilang, saya nggak bisa, saya rendah, saya bodoh, saya kurang ini, kurang itu. Sebenarnya itu adalah bukti kesombongan karena kita tidak mau mengakui kemampuan kita. Sebenarnya rendah hati itu apa sih? Rendah hati itu adalah yang pertama, fokus pada kepentingan orang lain. Jadi bukan berarti nggak mikirin diri sendiri, tapi fokusnya itu bukan pada kenyamanan diri, bukan pada keuntungan diri sendiri, sama seperti Absalom ya, bukan seperti itu. Yang kedua, menyadari keterbatasan diri sendiri. Kalau rendah hati, kamu akan sadar kurangnya kamu apa dan lebihnya kamu apa. Kalau hanya nyadar kekurangannya doang dan gak ada kelebihan, itu namanya kesombongan. Karena kamu tutup mata terhadap kualitas yang Tuhan kasih buat kamu. Jadi kalau rendah hati, kamu sadari kelebihanmu dan kekurangan kamu. Balance, ada keseimbangan. Yang ketiga, kerendahan hati itu mau belajar hal baru dan nerima masukan. Waktu kita belajar rendah hati, kita akan mau belajar hal-hal yang baru yang belum pernah kita tahu sebelumnya dan juga mau terima masukan. Absalom tidak mau menerima masukan dari orang-orang yang dekat sama dia. Pasti saudara-saudaranya bilang, Absalom, yang bener aja, masa kamu mau melawan papa kamu sendiri? Bayangin, pikirin apa yang bakal terjadi. Dia gak mau dengerin orang lain. Nah, Tuhan Yesus pernah mengajar muridnya untuk rendah hati. Yesus bilang di Matius 23 ayat 12, dia bilang gini, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kok kebalik ya ajaran Yesus? Kalau ada yang meninggikan diri, dia bakal direndahkan. Dan kalau dia merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Yesus itu memang unik ya teman-teman. Ajarannya gak seperti ajaran dunia ini. Teman-teman, mungkin kamu nggak mencoba kayak Absalom. Kamu nggak mencoba untuk menggulingkan sebuah kerajaan. Of course not ya teman-teman. Tapi kalau kita jujur pada diri sendiri, sama seperti Absalom, pasti adalah kita pernah ngerasa kita paling benar, kita nggak egois, kita ngerasa, si mama teh nggak tahu saya teh lagi ngerasain apa, kok si temen teh begini, kok ini begini, dan ngerasa bahwa perasaan kita adalah yang paling benar. Kita nggak mikirin orang lain dan kita nggak berpikir panjang. Yang penting dapat dulu yang saya mau. Yang penting jalan dulu aja. Yang penting main game dulu. Yang penting nonton drakor dulu. Yang penting nyontek dulu. Gak mikirin ke depannya karakter kita akan jadi seperti apa. Ya saya juga pernah. Ada masa-masa saya tidak berpikir panjang. Teman-teman, waktu hati kita mulai bergeser nih. Kita sadar, wah hati saya udah mulai gak bener nih. Mulai bergeser, mulai ngerasa paling tahu segalanya. Itu adalah tanda bahwa kita mulai tinggi hati. Dan kita harus ingetin diri sendiri bahwa, hey, kamu harus rendah hati. Remind yourself, ingetin dirimu sendiri. Dalam 1 Petrus 5 ayat 5, ada pesan nih untuk orang-orang muda. Bahkan dibilangnya gini, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Kenapa sih kok dibilang orang-orang muda? Teman-teman, sebagai orang muda, kita punya yang namanya gengsi. Tapi kita harus belajar. Dari awal, dari sejak kita muda, kita belajar rendah hati. Latih dirimu rendah hati dari sejak muda. Jangan nunggu nanti. Dikatakan begini. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ada di sini yang pengen ditentang Tuhan? Ada yang mau ditentang sama Tuhan? Sangat mengerikan loh teman-teman kalau kamu ditentang oleh Tuhan. Lebih baik kita merendahkan hati kita supaya kita gak ditentang Tuhan. Ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi sangat berlawanan. Kalau kita meninggikan diri, Tuhan akan menentang kita. Kalau kita ngerasa saya yang paling bisa, wah siap-siap deh kita bertentangan sama Tuhan. Tapi kalau kita merendahkan diri kita, maka dikatakan bahwa Tuhan akan meninggikan kamu pada waktunya. Lebih baik ditinggikan oleh Tuhan daripada kita meninggikan diri kita sendiri. Teman-teman, kita bisa memilih untuk menjadi rendah hati. Rendah hati itu bukan satu hal yang wajib atau satu hal yang akan otomatis terjadi. We have to choose to be humble. Waktu kita memilih untuk rendah hati, gak selalu kita akan disetujui oleh orang lain. Karena menjadi rendah hati itu bukan pilihan yang populer. Bukan pilihan yang banyak dipilih orang lain. Gak banyak yang milih itu.
Tapi itu adalah pilihan yang terbaik. Begitulah cara Yesus mengajar kita untuk hidup. Dan itulah yang telah dipelajari oleh para murid Kristus. Dan berulang-ulang kali, Yesus selalu mengulang-ulang pada muridnya. Rendah hati, karena rendah hati itu adalah keputusan yang bijaksana. Sama seperti Raja Daud nih. Sama seperti Raja Daud yang terganggu waktu dia ke distract gara-gara dia punya power. Absalom juga sama, dia ke distract waktu dia sombong. Dia bukan raja, tapi dia wannabe king. Dia adalah calon raja ya. Dia pangeran, princess, salah satu dari pangeran. Dan gara-gara dia yakin banget bahwa dia tahu yang terbaik, dia yakin bahwa dia bisa menggantikan Raja Daud, akhirnya keyakinan dia yang salah itu menuntun dia untuk ngelakuin hal-hal yang gak akan pernah dilakukan kalau dia tetap rendah hati. Gara-gara dia rendah hati, akhirnya kekacauan datang ya teman-teman. So, bagaimana caranya supaya kita bisa rendah hati dan bukannya sombong? Yang pertama, cek hati kita. Cek hati kita ya, karena gak ada lagi orang yang tahu hati kita selain kita sendiri. Ada kalanya kita gak sadar dan kita menyombongkan diri. Dan itu gak apa-apa teman-teman, karena kita gak sadar. Yang penting adalah kita mulai melihat hati kita, kapan, di mana, dan kenapa kita mulai bertindak sombong. Kapan nih kira-kira kita mulai sombong? Sehingga kita bisa mulai mengubah diri kita menjadi lebih baik. Dan kita bisa melatih hati kita untuk rendah hati. Yang kedua adalah, jadi yang pertama tadi cek hatimu. Yang kedua adalah think about others, pikirin orang lain. Memikirkan kepentingan orang lain. Ada seorang penulis buku yang akhirnya yang bukunya dijadikan film juga yang bernama C.S. Lewis. Dia pernah berkata begini, orang rendah hati will not be thinking about humility. A humble person will not be thinking about humility. He will not be thinking about himself at all. Artinya, orang yang rendah hati tidak akan memikirkan kerendahan hati. Dia gak mikir, oh saya rendah hati gak ya? Wah dia rendah hati. Dia gak akan mikirin itu. Dia tidak akan memikirkan dirinya sendiri sama sekali. Maksudnya bukan berarti kamu gak perlu mikirin diri sendiri ya. Atau pura-pura kalau kamu itu gak ada. Gak kayak gitu. Kan aneh juga kalau kayak gitu ya. Tapi waktu kamu mulai berpikir tentang kehebatan kamu, wah gue nih gitu. Atau mulai berpikir tentang kekurangan kamu, wah gue kurang banget, gue nih kurang banget. Atau keinginan kamu, lebih dan kurangnya kamu doang. Coba deh untuk mikirin tentang orang lain dan juga mikirin tentang Tuhan. Jadi waktu kita mulai mikirin, wah gue, kekurangan saya, kita mulai tenggelam dalam kerendahan diri, atau mulai tenggelam dalam ketinggian hati, teman-teman mulai pikirin orang lain. Contoh Absalom, dia hanya memikirkan orang lain waktu dia bisa dapat untung. Absalom itu gak pernah mikirin kebaikan orang. Dia hanya mikirin kira-kira gue bisa dapat untung apa nih dari orang ini ya. Kalau kamu gak pengen jadi kayak Absalom, pikirkan orang lain, bukan buat cari untung. Pikirkan bagaimana sikap kamu, kata-kata kamu, tindakan kamu, itu bisa berpengaruh pada orang lain. Absalom gak mikirin, dia gak berpikir bahwa tindakan dia bisa membunuh orang lain. Bisa melukai papahnya, melukai saudaranya, dia gak mikir. Dia hanya mikir supaya gimana biar dia sukses. Absalom hanya ingin membantu dirinya sendiri. Nah waktu kita gak pengen jadi kayak Absalom, kita bukan mikirin tentang kepentingan diri kita. Tapi bagaimana kita bisa bantu orang lain. Tadi juga selain mikirin orang lain, kita mikirin tentang Tuhan. Absalom itu gak boro-boro nanya Tuhan. Boro-boro dia terlalu sibuk membuat rencana sendiri sehingga dia gak pernah mempertimbangkan apa yang Tuhan pengen. Sebenarnya Tuhan pasti punya rencana buat Absalom. Coba teman-teman pikirkan bagaimana kamu bisa jadi bagian dari apa yang Tuhan inginkan. Bukan maksa Tuhan supaya memberikan apa yang kamu pengen. Kadang-kadang kita maksa Tuhan. Tuhan pokoknya saya pengen ini, pokoknya saya mau ini, saya mau yang ini, mau yang ini. Padahal rencana Tuhan bukan di situ teman-teman. Yang pertama tadi ulangi lagi ya, cek hati. Yang kedua mikirin orang lain. Yang ketiga mau belajar hal baru. Absalom yakin dia udah hebat, dia udah tahu segalanya. Dia yakin dia udah bisa, dia gak mau lagi belajar hal baru. Padahal sebenarnya ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Teman-teman berapapun umur kita akan selalu butuh belajar hal baru. Zaman ini akan terus berubah, kita harus terus belajar hal-hal yang baru. Tetap mau belajar hal baru ya teman-teman. Dan selalu buka pikiran, kalau ada hal yang baru, pelajari.
punya willingness to learn. Punya willingness to learn, untuk mengembangkan diri sehingga kita bisa membantu orang lain. Teman-teman, waktu kita mau jujur terhadap diri sendiri bahwa kita masih perlu belajar hal baru, dan kita mau ngizinin Tuhan untuk ngajarin kita, itu adalah tanda kerendahan hati. Kalau kita nutup hati, kita bilang, enggak saya udah bisa. Enggak kita tolak. Enggak. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita sedang mulai jatuh dalam kesombongan. Nah, kalau Tuhan Yesus bilang bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yuk, kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan yang meninggikan kita. Daripada kita meninggikan diri nanti Tuhan rendahkan, it is better, lebih baik kalau kita merendahkan diri supaya Tuhan meninggikan kita. Teman-teman, saya mau ajak kalian hari ini. Kalau kamu ingin bisa seperti Yesus yang merendahkan hatinya, yang tahu bagaimana membantu orang lain. Teman-teman, kamu hanya bisa melakukannya kalau ada Yesus dalam hatimu. Karena hati kita, kasih kita itu terbatas. Dan saya mau ajak kalian, kalau kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hatimu secara pribadi, saya mau ajak kalian, ini waktu yang paling tepat untuk menerima Dia. Menjadi Rajamu, menjadi Juru Selamatmu. Bagi kamu yang mau menerima Tuhan Yesus, sama-sama letakkan tanganmu di dada dan berdoa. Saya akan berdoa dan kamu bisa ikutin kata-kata ini dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa bagi setiap teman-temanku yang ingin menerima Engkau menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup mereka. Hari ini Tuhan, kami mengakui kami orang berdosa. Kami butuh Engkau, kami butuh keselamatan daripada Tuhan. Biar darah-Mu dan salib-Mu yang menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhanku, jadilah Juru Selamat dalam hidupku. Ampuni semua dosaku Tuhan. Aku membutuhkan Engkau. Aku jadikan Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamat yang bertahta dalam hatiku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Teman-teman, kalau hari ini selama firman ini disampaikan, kamu menyadari bahwa ada kesombongan dalam hatimu. Tidak pernah ada kata terlambat untuk bertobat. Mungkin kesombongan itu bentuknya bukan menyombongkan, meninggikan diri, tapi justru sebaliknya, merendahkan diri, merasa kamu gak bisa apa-apa, menarik diri, gak mau untuk melakukan hal-hal yang membantu orang lain. Teman-teman, apapun itu, meninggikan diri atau merendahkan diri, itu dua-duanya adalah kesombongan. Bertobatlah, berbalik pada Tuhan, akui kelebihanmu, akui kekuranganmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Kalau ada kesombongan dalam hati kami, kalau kami tidak mengakui bahwa kami ini punya kemampuan. Kalau kami selalu merendahkan diri kami dan kami tidak mengakui bahwa kami bisa membantu orang lain. Tuhan, kami minta ampun kalau kami menjelek-jelekan diri kami atau menjelek-jelekan orang lain. Kalau kami merasa lebih baik daripada orang lain atau kami merasa lebih buruk daripada orang lain. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan dan kami mengakui bahwa Tuhan menciptakan kami sempurna, tidak kurang suatu apapun. Kami adalah sempurna sebagaimana Tuhan menciptakan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk melihat diri kami sebagaimana Tuhan melihat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil ketika engkau melakukan apapun. Berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil dalam setiap keputusan yang kau buat. Dan hikmat Allah menyertai ketika engkau melangkah kemanapun kau pergi. Terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalian bisa scan QR code di bawah ini untuk join di Small Group Online. Dan juga kalau kamu punya beban doa, kamu bisa share di sini sehingga ada counselor yang siap untuk mendoakan kalian. Jangan lupa juga untuk mendaftarkan diri di ibadah onsite sehingga kita bisa berjumpa lagi di ibadah onsite yang akan datang. Happy weekend, God bless you.